Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Dwaryu no Testament. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Hamazura Shiage sudah diberitahu kebenaran mengenai Hanzo dan Fremeia Seifelun oleh Kuruwa nih. Sementara itu, ada akselerator dan Misaka Wars yang nampak mengikuti sebuah mobil misterius di tengah distrik utama dari Academy City. Dalam part kali ini, panel cerita pun berfokus ke karakter Hanzo dan Fremeia Seifelun. Saat itu nampaknya Hanzo sedang membawa Fremeia ke sebuah distrik bawah tanah. Karena memang mereka sudah kehabisan tempat persembunyian dalam distrik utama. Jujur saja sampai saat ini, Hanzo masih belum mengetahui secara pasti kenapa Fremeia dikejar-kejar sama sisi gelap dari Academy City. Namun, satu hal yang dia pegang, kalau Fremeia adalah gadis yang dititipkan oleh Komabari Toku kepadanya. Maka dari itu, dia akan menjaga Fremeia sepenuh hati. Walaupun mereka sudah kehabisan tempat persembunyian, dan Hanzo juga masih belum tahu tujuan mereka selanjutnya. Tapi sekarang ini, mereka tampak masih aman untuk berada di bawah distrik 7. Setidaknya, itulah yang dipikirkan sama Hanzo. Sebelum ada sebuah armor bersenjata yang masuk ke dalam distrik 7, untuk memburu mereka nih. Tentu saja Hanzo sangat terkejut karena kedatangan dari armor itu. Dia pun segera menggendong Fremeia untuk membawanya pergi dari sana. Namun nampaknya senjata berat dari armor tadi sudah menembakkan pelurunya ke dekat mereka berdua. Seketika membuat Hanzo dan Fremeia terpental cukup jauh. Untung saja Hanzo berhasil melindungi gadis itu dalam pelukannya hingga membuatnya tidak terluka. Namun hal sebaliknya terjadi kepada Hanzo nih. Dia pun dapat gegar otak ringan dan pandangannya kabur akibat benturan yang dia terima. Dia terus berusaha menguatkan dirinya untuk bisa kembali kabur dari sana. Kalau tidak, maka riwayatnya dan Fremeia sudah pasti tamat. Setelah beberapa detik bergulat dengan dirinya sendiri, Hanzo pun kembali mendapatkan kekuatannya dan berlari secepat mungkin untuk keluar dari bawah tanah distrik 7 dengan Fremeia. Dan tentunya armor itu pun mengejar mereka sampai ke permukaan nih. Namun di saat itu ada sebuah mobil yang entah dari mana datangnya langsung menubruk sang armor hingga membuatnya terbakar. Saat dilihat kembali, dalam mobil itu nampaknya tidak terlihat ada supirnya sama sekali teman-teman. Ternyata yang menabrakkan mobil tadi adalah Hamazura. Di sini Hanzo pun terkejut karena Hamazura ada di tempat ini. Dia juga memarahi Hamazura nih karena malah terlibat lagi dengan urusannya. Padahal Hamazura dan Item sudah berkata untuk tidak terlibat lagi dengan sisi gelap dari Academy City. Tapi kenapa dia tetap datang untuk menyelamatkan mereka? Lagi pula dari mana Hamazura itu tahu keberadaan dirinya dan Fremeia? Terlepas dari semua pertanyaan Hanzo yang bertubi-tubi, Hamazura segera membantunya bangun dan mengajak mereka berdua untuk kabur dari tempat itu. Walaupun sudah ditabrak dan terbakar, mungkin saja armor itu masih bisa bergerak. Sementara itu, setelah Hamazura, Hanzo, dan Fremeia pergi dari sana, sang pilot dari armor tadi pun nampak mendapatkan sebuah transmisi suara dari petingginya nih. Sang petinggi berkata kalau memang Hanzo dan Fremeia telah kabur karena dibantu sama Hamazura. Jadi di sini mereka juga akan kembali melacak ketiganya untuk melakukan percobaan dengan armor bersenjata lagi. Panel cerita pun berpindah ke karakter akselerator dan Misaka Wars. Saat itu, mereka nampaknya berhasil membunuti mobil misterius yang sudah mereka curigai sebelumnya. Dan ketika itu juga, mereka sudah berhasil menyusup ke dalam mobil untuk mencari tahu nih sebenarnya apa yang hendak dilakukan oleh orang-orang yang mengendari mobil ini. Nah ternyata, insting dari akselerator dan Misaka Wars itu nggak salah. Ini adalah salah satu mobil yang dimiliki sama sisi gelap dari Academy City. Dan dalam mobil itu terdapat sebuah peta yang mengarah kepada distrik 7 dan sebuah foto juga terpampang di sana. Foto dari gadis cilik yang nampaknya bukan orang Jepang. Di balik foto itu juga terdapat sebuah nama, yaitu Fremeia Seifelun. Ya, menjadi jelas kalau memang Fremeia ini sangat diincar oleh sisi gelap dari Academy City. Nah, nampaknya akselerator juga pernah melihat gadis cilik ini. Dia berkata kalau gadis ini pernah terlihat bersama Komabari Toku yang pernah dia singkirkan sebelumnya. Ya, kita tahu sendiri kan, kalau dalam animenya, akselerator itu berhasil menyingkirkan beberapa esper kuat. Dan salah satunya yang berhasil dia singkirkan adalah mantan pemimpin skill out, yaitu
Komaba Ritoku. Entah kenapa nih, atau mungkin karena insting pedo, maksudnya karena rasa bersalahnya. Di sini, akselerator juga berkata kepada Misaka Wars untuk pulang duluan saja. Sementara dirinya akan memeriksa tempat di mana Fremeya itu berada. Mendengarkan hal itu, Misaka Wars pun menatap tajam akselerator dan berkata nih, kalau jangan sampai nafsumu menuntunmu ke jalan yang salah. Lagi pula gadis itu bukanlah Last Order yang biasa dia lindungi. Jadi buat apa akselerator melindunginya? Mendengarkan hal itu, akselerator pun berkata, kalau dia tidak peduli dengan hal itu. Dia juga bukan ingin melindungi Fremeya, tapi dia itu ingin menguji kemampuan para sisi gelap dari Academy City saja. Karena memang ya dia itu orang baik gitu. Ya, mungkin akselerator nggak mau insting pedo, maksudnya nggak mau kebaikan hatinya itu terlalu terungkap teman-teman. Mendengarkan kata-kata menjijikan itu, Misaka Wars pun langsung protes. Orang baik apa yang malah membunuh semua sister dan mematahkan salah satu lengan dari dirinya? Tentu akselerator tidak bisa mengelak lagi nih. Tapi terlepas dari itu semua, dia pun tetap pergi ke distrik 7 untuk memeriksa Fremeya. Di sini Misaka Wars juga tetap mengikutinya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Hanzo dan Hamazura lagi. Dalam sebuah apartemen, mereka pun berhasil menghilangkan jejak. Namun, yang menjadi masalahnya, apartemen yang dimiliki sama Hamazura ini gak mungkin aman. Jadi mereka juga harus segera menemukan tempat persembunyian yang lain. Nah, di sini Hamazura sempat tanya ke Hanzo mengenai alasan Fremeya ini diincar sama sisi gelap dari Academy City. Mendengarkan hal itu, Hanzo pun berkata kalau dia juga gak tahu alasannya. Tapi mengingat kedekatannya dengan Komaba yang merupakan mantan pemimpin skill out, maka ada kemungkinan nih, kalau Komaba pernah memberikan informasi penting kepada Fremeya mengenai sesuatu yang bisa mengancam eksistensi dari sisi gelap Academy City. Maka dari itu, mereka mengejar gadis kecil ini. Walaupun dia hanyalah gadis kecil dan sudah terbukti berlevel 0, tapi nasibnya itu memang tidak mulus ya. Mendengar semua itu, Hamazura pun berpikir keras untuk tetap menjaga Fremeya. Dan setelah beberapa saat, dia pun teringat kalau mungkin saja tempat yang tepat untuk menyembunyikan Fremeya adalah di markas item. Memang dia tidak ingin Mugino, Kinohata, dan Taketsubo itu terlibat dalam hal ini. Tapi setidaknya, dia harus membawanya ke sana untuk berjaga-jaga. Kalaupun tidak bisa, nantinya Hanzo juga yang akan menghubungi Kurua untuk meminta bantuannya dalam menyembunyikan gadis ini. Setelah berbincang tentang hal itu, Hanzo pun nampak ingin pergi sejenak nih. Sementara Hamazura menemani Fremeya yang sedang menonton TV. Di sini, Fremeya itu sempat tanya dengan keberadaan dari Komaba. Karena memang dia adalah orang yang selama ini menjaga Fremeya. Mendengarkan hal itu, Hamazura nggak mungkin kan ngomong kalau Komaba Ritoku itu udah tiada. Jadi dia pun hanya berkata kalau Komaba sedang terjebak dalam pembelajaran ekstra karena nilainya belakangan ini sedang turun. Dan kebohongan itu nampak diterima sama Fremeya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Mugino, Kinohata, dan Taketsubo lagi. Nah, nampaknya ketiga gadis kita ini sudah tahu kalau Hamazura terlibat dalam insiden armor bersenjata di distrik 7. Di sini mereka juga sempat menghack kamera CCTV di distrik 7 untuk mengetahui insiden lengkapnya. Dan sekarang mereka juga memutuskan untuk mencari Hamazura nih. Apalagi Mugino tahu kalau Hamazura sedang membawa gadis cilik yang nampak mirip dengan Frenda. Ya, Hamazura bisa tamat nih kalau sampai ketemu sama Mugino, Taketsubo, dan Kinohata. Panel cerita pun berfokus kepada karakter Hamazura dan Hanzo lagi. Nah, karena si Hanzo itu gak bisa terus menghubungi Kurua, jadi dia pun khawatir dengan gadis itu. Dia juga memutuskan untuk memeriksa CCTV di setiap distrik untuk menemukan Kurua. Karena memang Hanzo juga punya akses untuk melakukan itu. Nah, gak disangka terlihat nih, kalau Kurua nampak disudutkan oleh beberapa robot keamanan sebelum menghilang di distrik 7. Jadi di sini Hanzo pun pergi ke sana untuk memeriksanya, meninggalkan Hamazura dan Fremeya untuk tinggal di apartemen. Nah, selagi Hanzo itu pergi, ada banyak kejadian yang gak disangka. Mulai dari munculnya Kuroyoru Umidoru yang nampak sudah menjadi kaki tangan dari sisi gelap Academy City dan hendak menangkap Fremeya juga nih. Tentu saja, Hamazura gak mungkin bisa menghadapi Kuroyoru. Jadi di sini, dia pun memutuskan untuk memancing Kuroyoru menjauh dari Fremeya, memberikan kesempatan kepada gadis kecil itu untuk lari. Tapi sayangnya usaha Hamazura itu gagal. Fremeya
tertangkap oleh beberapa armor yang dibawa sama Kuroyoru. Sialnya lagi Hamazura juga udah terpojok dan siap dihabisi sama Kuroyoru. Namun saat itu datanglah akselerator untuk bergabung dalam pertarungan mereka. Tapi kita tahu kan kalau akselerator gak bisa bertarung terlalu lama. Alhasil kekuatannya itu malah habis duluan sebelum dia berhasil membunuh Kuroyoru, membuat dirinya harus bekerja sama dengan Hamazura lagi dalam melawan Kuroyoru. Untung saja mereka itu berhasil melakukannya. Dan kini mereka juga dapat bantuan dari Hanzo yang sudah kembali untuk menyelamatkan Freymaia. Tapi musuh yang kali ini mereka lawan itu nggak main-main juga. Dia adalah salah satu petinggi dari sisi gelap Academy City, yaitu Silver Cross, teman-teman. Nah, dengan usaha dan bacot no jutsu yang dikeluarkan sama Hamazura, entah kenapa di sini Hamazura lah yang berhasil mengalahkan Silver Cross dan bukannya akselerator gitu. Namun yang menjadi masalahnya, mereka masih belum menemukan Freymaia setelah mengalahkan orang itu. Mereka masih belum bisa mengetahui nih di manakah Freymaia disembunyikan. Tapi yang pasti Hamazura harus menemukannya terlebih dahulu sebelum gadis cilik itu dijadikan eksperimen. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan singkat untuk Toaru seriesnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.